Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang hubungan negara dan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindya Nisa Erustiawan dengan NPM 3025210172. Dan saya Kinanti Mewati Arinta Meza dengan NPM 3025210177. Dan saya Sakina Ramadhani dengan NPM 3025210202. Dan saya Mutiara Zaida Zara dengan NPM 3025210160. Dan saya Raden Davin Arefarian dengan NPM 3025210178. Di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Max Weber, negara adalah organisasi yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengikat dan bersifat memaksa, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu di sini ada tujuan hukum, yaitu yang pertama menjaga ketertiban, yang kedua mewujudkan keadilan, yang ketiga memberikan kepastian hukum, yang terakhir ada melindungi hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada hubungan negara dan hukum. Hubungan antara negara dan hukum bersifat saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan hukum. Tanpa hukum, negara akan berjalan secara sewenang-wenang. Hukum menjadi alat untuk mengatur kekuasaan negara, membatasi wewenang penguasa, menjamin hak warga negara. Hukum membutuhkan negara. Hukum tidak akan efektif tanpa negara karena negara memiliki kekuasaan untuk membuat hukum. Lalu yang keempat ada negara hukum. Pertama ada negara hukum atau Rechtsstaat. Konsep negara hukum yang berkembang di Eropa kontinental dengan ciri yang pertama pelindungan HAM, kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedua ada rule of law. Konsep negara hukum dari Anglo-Saxon dengan ciri yang pertama supremasi hukum, yang kedua persamaan di hadapan hukum, yang ketiga perlindungan hak asasi manusia, yang keempat due process of law. Indonesia menganut konsep negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kelima ada fungsi hukum dan negara. Hukum memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan negara, antara lain sebagai alat pengendalian sosial, mengatur perilaku masyarakat agar tertib, sebagai sarana rekayasa sosial, mendorong perubahan sosial yang diinginkan negara. Sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kekuasaan negara sah jika berdasarkan hukum. Sebagian perlindungan hak warga negara. Dan selanjutnya yang keenam adalah kedudukan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi. Semua tindakan negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan, yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, kedua TAP MPR, ketiga Undang-Undang, keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, dan keenam peraturan daerah. Selanjutnya ada hubungan hukum dan kekuasaan negara. Hukum dan kekuasaan negara memiliki hubungan timbal balik.
Kekuasaan tanpa hukum sama dengan tirani, hukum tanpa kekuasaan sama dengan tidak efektif. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, dan hukum harus ditegakkan oleh kekuasaan negara. Selanjutnya ada peran negara dalam penegakan hukum. Negara bertanggung jawab membentuk peraturan undang-undang, menyediakan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, menjamin keadilan dan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia warga negara. Lalu yang kesembilan ada tantangan hubungan negara dan hukum, yaitu beberapa tantangan yang sering muncul, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketimpangan perlakuan hukum, intervensi politik terhadap hukum. Yang ke-10 ada kesimpulan, yaitu hubungan antara dan hukum adalah hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguatkan. Negara tanpa hukum akan melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan hukum tanpa negara tidak akan memiliki daya paksa. Oleh karena itu, dalam negara hukum, segala tindak negara harus berdasarkan hukum demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pendalaman hubungan negara dan hukum. Hukum dan negara memiliki hubungan simbiotik. Negara memerlukan hukum sebagai legalitas kekuasaannya agar tidak dianggap sebagai gerombolan perampok. Teori St. Augustinus. Sedangkan hukum memerlukan negara sebagai alat pemaksa, coercive power, agar aturan dipatuhi. Contoh konkretnya yaitu sosiologi hukum. Munculnya UU TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Ini adalah produk interaksi sosial karena adanya desakan masyarakat atas nilai keadilan bagi korban yang selama ini belum terakomodasi norma lama. Ekonomi dan kebijakan, yaitu UU Cipta Kerja. Hukum ini dibuat khusus untuk mengatur pasar, mempermudah kontrak, dan menarik investasi guna mencapai tujuan ekonomi negara. Kedua, ada perbandingan konsep negara hukum. Yang A, common law. Tokoh utamanya adalah Evi Dicey. Ia menekankan 3 pilar. Yang pertama, supremacy of law. 2, equality before the law. Dan yang ketiga, the constitution based on individual rights. Dalam sistem ini, jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu sangat dominan. Sebagai contoh, di Inggris atau Amerika Serikat, jika ada kasus baru, hakim akan menilai precedents atau putusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa untuk mengambil keputusan. Yang B, ada civil law atau Rechtsstaat. Tokoh utamanya adalah Frederick Julius Stahl. Konsep ini lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut di Eropa kontinental melalui kodifikasi atau hukum tertulis. Sebagai contoh, di Indonesia atau Jerman, hakim pertama-tama akan melihat undang-undang atau KUHP atau KUH Perdata yang tertulis sebelum mempertimbangkan hal lain. Yang ketiga itu ada prinsip utama dan implementasi. Terus ada eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang, legislatif, membuat undang-undang, yudikatif itu mengadili pelanggaran undang-undang. Contoh kasus kepastian hukumnya, prinsip legalitas, seseorang tidak boleh dihukum jika aturan hukumannya belum ada sebelum perbuatan dilakukan. Nullum delictum nolla poena sine previa lege poenali. Contohnya, jika hari ini tidak ada aturan yang melarang memakai baju merah, maka polisi tidak boleh menangkap Anda karena memakai baju merah besok, meskipun lusa atau dibuat aturannya. Yang keempat, ada persamaan dan tujuan. Kedua sistem bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Contoh, akuntabilitas pemerintah, adanya peradilan tata usaha negara (PTUN) di Indonesia. Jika pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan yang merugikan rakyat secara sewenang-wenang, tidak sesuai hukum, rakyat bisa menggugat pejabat tersebut ke pengadilan. Ini menunjukkan pemerintah pun tunduk pada hukum, supremasi hukum. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.